Ada seorang oknum polisi, sekarang dia sudah menjadi penyidik ya. Nah, kalau nggak salah dia di unit tindak pidana korupsi Kabupaten Pelalawan. Ya, ciri-cirinya dia gemuk, ya, udah berumur nih. Tapi pekerjaannya ini selalu bermain dengan bandit. Kalau nggak percaya nanti cek, ya. Di depan kantor bupati itu ada sengketa tanah, di situ ada punyanya di situ. Di Arbes ada punyanya di situ. Kalau mau detail lagi, lebih akurat lagi, tanya. Ada si Acul, ada si Sapii, ada si Kulub, ada si Nasir. Boleh ditanya. Ya. Ya, bila perlu tanya si Pandu. Ya. Semua ini tahu ini tentang permainannya ini. Satu ini polisi yang gendut ini. Jadi ini pemain ini, bandit ini. Bandit. Ini berani bilang sama saya bahwa si lawan kami ini pemilik karena ada patok. Emang kalau saya patok rumahmu itu udah serta-merta itu menjadi punya saya. Bersebawa nanti patok. Patok itu nggak ada patok BPN. Yang bikin patok itu adalah orang per orang. Ya, artinya patok itu bebas dibeli di mana saja. Jadi kalau hanya karena patok kamu meyakini atau kamu memastikan itu punyanya, kau dicurigai kok bermain. Karena di ruangan Kasareskrim, kau salah satu pihak yang hadir di situ sudah dinyatakan mau berdamai dengan cara pembagian bagi tanah. Tiba-tiba berubah kau otaknya. Ya, ini akan kita buktikan kau bermain. Ya, ini sebetulnya masih keluarga ini sama istri saya ini, tapi ini nggak ada hati nurani nih. Satu ini, memang dasar bandit ini. Saya sudah habis kesabaran berhadapan dengan kau kawan. Kau baru perwira kau, tapi buktinya kau masih aib tuh. Kau sudah diberi jabatan Kadit. Ada apa? Dan kau sekolah perwira kembali lagi ke Polres Pelalawan. Ada apa? Gak mungkin kau bisa bertahan di situ terus. Udah puluhan tahun kau di situ. Kalau kau nggak jadi bandar di situ, nggak jadi donatur di situ di Polres itu, tak akan mungkin kau di situ dipertahankan terus. Ingat kata-kata saya. Kau termasuk penyidik masih dari brigadir, kau udah kanit kau. Ada apa? Biarlah pangkat brigadir tapi penghasilan jenderal. Itu mungkin yang kamu harapkan sehingga kau bertahan di situ. Dengan segala cara kau bikin supaya kau bertahan di situ. Ya. Sekian dan terima kasih. Ada seorang oknum polisi di Polres Pelalawan. Kalau nggak salah pangkatnya sekarang Ibtu atau Ibda ya. Ya, dari dulu ini kanit ini, Pak. Masih pangkat Ibtu, Ibda, ini sudah kanit ini. Jadi kerjanya ini bermain terus dengan bandit. Saya bisa terangkan semua bagaimana ini cara bermainnya ini, modusnya ini. Nanti modus permainannya ini disuruh inilah orang melapor, baru nanti dia masuk bermain. Dia dapat pembagian. Nah, di mana-mana saja yang ada sengketa tanah ada punya dia ini. Di depan kantor bupati, ya kan? Di Arbes, ya. Di Jalan Lingkar. Dan ini bukan tanah diambil dia, tapi uang. Nanti yang menjual menandatangani kwitansi nanti pemilik tanah itu, tapi uangnya dikasih ke dia ini. Ini penjahat ini. Ciri-cirinya dia gemuk. Dan dia sudah bertahan di Polres itu, kurasa ya udah ada 10 tahun atau 15 tahun dia di situ, di Polres itu jadi penyidik. Ya, kemarin dia sekolah perwira, setelah itu sebentar di tempat lain, udah itu lagi dipindahkan lagi ke job ini. Luar biasa ini, lobbynya ini memang saya akui. Kalau mukanya ini muka dikasihani nih.
Ini manusianya lain di bibir, lain di hati. Ini berani bilang sama saya bahwa yang pemilik tanah yang sebenarnya ini. Ada sengketa tanah nih dengan salah satu pihak dengan pihak lain sengketa tanah. Ini berani nih bilang yang paling berhak ini. Yang sebagai pemilik ini. Saya katakan, polisi tidak punya kewenangan dan tidak punya hak untuk menentukan siapa pemilik tanah. Apalagi di situ terdapat 2 surat. Ya kan? Yang berhak itu adalah pengadilan melalui gugatan. Jadi kurangilah kawan yang bermain-main itu. Ingat Tuhan, ingat mati. Karena gak selamanya kau di dunia ini. Ya, hari ini kau bebas bermain. Ingat, suatu ketika kamu akan ada ganjaran. Percaya sama saya. Karma itu nyata kawan. Hukum tabur tua itu nyata kawan. Jangan dikira ini main-main. Tuhan tidak pernah tidur. Ya. Di ruangan Kasareskrim disaksikan oleh dia ini udah ada rencana perdamaian, udah mau berdamai, tapi tiba-tiba dipengaruhilah klien saya supaya mencabut kuasa. Dipengaruhilah klien saya seolah-olah dia tidak pernah menjual tanah sama saya. Saya tahu permainanmu. Nanti akan terbuka. Ini sudah saya gugat ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan terbuka siapa otaknya. Ya. Percaya sama saya. Ada salah satu kanik di Polres Pelalawan ini sudah boleh dikatakan kanik seumur hidup. Dari dia masih bintara sampai dia perwira, sampai sekarang dia kanit. Hampir 15 tahun dia kanit. Ya kan? Gak pernah ini berpindah. Kaniknya ini kanik tipikor. Kanik tipikor. Dan dia siapapun Kasareskrim, ketika terjadi pergantian Kasareskrim, ini selalu menjadi tangan kanan Kasareskrim ini. Selalu menjadi orang kepercayaan ini. Ya kan? Apa kira-kira gerangan kok ini bisa bertahan terus di satu fungsi, di satu bidang, di satu job. Ya kan? Ini kan orang-orang seperti ini perlu dicurigai ini. Kok bisa dia bertahan di satu job itu bertahun-tahun gitu loh. Ini kanit, padahal dia secara kepangkatan dia belum perwira, tapi dia sudah kanit ini. Saya jadi teringat kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji. Boleh dia menjadi penyidik, tapi di tempat-tempat, katakanlah di tempat terpencil, yang dimana tidak ada personil atau kekurangan SDM. Tapi di sekelas Kabupaten Pelalawan ada kekurangan SDM, sumber daya polisi. Gila. Iya kan? Nanti ini ada Dumas. Dugaan korupsi di sekolah. Main semua ini. Main. Saya tahu kok. Kemarin juga ada guru kepala sekolah curhat sama saya. Tapi nggak jadi tanda tangan kuasa. Katanya dia disuruh menyiapkan sejumlah uang. Nanti kalau nggak selesai Pak, baru saya kasih ke Bapak. Jadi gak usah munafik kau kawan. Udah tahu saya semua belangmu. Cuman sayangnya yang bisa mengungkap itu bukan saya. Yang bisa menyelidiki permainanmu itu bukan saya. Saya tidak punya kewenangan. Jadi kalau kau minta saya membuktikan, kau keliru. Yang bisa membuktikan itu adalah proses hukum. Jangan kau balik-balikkan dunia ini. Di mana ada kewenangan warga sipil untuk membuktikan satu perbuatan pidana? Ya, tahu nggak penyelidikan itu apa? Ya, penyelidikan itu adalah serangkaian tugas penyelidikan untuk mencari tahu peristiwanya. Ada lagi penyidikan itu untuk mencari alat bukti dan menemukan tersangka. Kok jadi saya yang kau minta untuk membuktikan perbuatanmu? Petunjuknya bisa. Petunjuk untuk membuka bisa. Kalau penyidik menginginkan saya untuk memberikan keterangan terkait itu, saya berikan. Atau propam minta saya, ayo. Ini jangan kau bilang kau tunggu saya untuk membuktikan.